Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga kidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di Kau kudus dan mulia. Salam salam nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengar nyanyi Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Ibu, Bapak, dan Saudara, marilah ibadah Natal ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Salam damai, salam damai. Salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara di mana mereka berada. Kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang dan bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 109 bait 1 sampai 4. Hai mari berimbun. Bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji
Juru damai telah lahir. Ungkapan seorang gembala di Bethlehem. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf, di antara domba-dombaku, menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah malam berbintang, tersirat rona wajahnya begitu agung, sulit dilukis kata, memancarkan sukacita sekaligus menyimpan 1000 duka. Seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan dilarungnya. Siapapun yang mendekat serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang mendamba kasih, tapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekap, tapi segera bersimpuh, bersujud, dan berdoa. Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam. Sekalipun tak ada seorang pun yang meminta. Bajuku yang tebal kumal seolah berganti gagah megah, seperti para hulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia, Juru damai sudah lahir. Sambutlah dan datanglah. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita terima berita Natal. Berita Natal terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 14 yang demikian bunyinya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Allah. Sebagai ungkapan sukacita kita atas kebaikan dan anugerah Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 100, lagu Muliakanlah.
Saya persilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur jikalau hari ini kami boleh merayakan kelahiran putramu Yesus Kristus. Dan di tengah-tengah perayaan kami ini, kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Bapa memberkati kami sekalian, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama diambilkan dari Yesaya 52 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi Tuhan
Dia datang untuk hakimi bumi, Tuhan datang menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dengan keadilan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bacaan yang kedua diambilkan dari Ibrani 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak Ia berkata, "Takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semua itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah yang Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Demikian bunyinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya.
datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat Natal Bapak Ibu dan saudara-saudara, Jemaat GKJ Trucuk, Klaten. Saya bersyukur karena di hari yang berbahagia ini, saya diizinkan oleh Majelis Gereja untuk menyapa Bapak Ibu dan saudara, dan secara khusus berbagi refleksi atas tema Natal tahun ini. Nah, tema Natal tahun ini adalah firman telah menjadi manusia. Kalimat ini diambil dari bagian ayat yang ke-14 dalam bacaan kita, Yohanes 1. Nah, tema kita ini memang sebuah kalimat yang pendek. Bahkan kita tidak ada kesulitan untuk menangkap maknanya. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani pada zaman Yohanes. Mereka memiliki kesulitan tersendiri untuk mengerti dan memahami apa yang dimaksudkan oleh Yohanes ini, bahwa firman telah menjadi manusia. Mengapa bisa demikian? Karena dalam benak pikiran mereka tidak ada sedikit pun tersirat bahwa firman itu menjadi manusia. Baik bagi orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Orang-orang Yahudi, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika mendengar kata firman, maka yang dibayangkan adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang agung, Allah yang besar, di mana manusia tidak dapat menjangkaunya. Dan manusia tidak dapat mengenalnya dengan persis. Jadi orang-orang Yahudi punya kesulitan tersendiri untuk memahami bahwa firman Allah yang agung itu menjadi manusia. Demikian juga dengan orang-orang Yunani. Bagi orang-orang Yunani, Allah itu tidak mungkin bersatu dengan daging atau manusia yang notabene adalah jahat dan kotor. Gak mungkin. Allah yang kudus menyatu dengan manusia
yang kotor atau mewujud sebagai manusia yang kotor. Karena itu, orang-orang Yunani pun sebenarnya punya kesulitan untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yohanes. Maka saya sedikit ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat sejenak apa yang dimaksudkan oleh Yohanes bahwa firman itu telah menjadi manusia. Nah, Yohanes punya maksud begini Bapak Ibu Saudara. Firman Allah yang besar itu dimengertinya, dilihatnya, menjelma menjadi daging atau manusia. Dalam bahasa Yunaninya disebutkan sar. Artinya apa? Artinya firman atau Allah yang agung itu benar-benar dan sungguh-sungguh mewujud dalam manusia yang dapat dilihat, dijumpai, ditemui oleh manusia yang adalah jahat dan dosa. Ini maksud Yohanes. Jadi Allah yang agung benar-benar dan sungguh-sungguh mewujud sebagai manusia yang dapat dilihat, dapat dijumpai oleh manusia apa adanya. Manusia tidak lagi punya jarak yang jauh dengan Allah yang kudus. Dan karena itu maka Yohanes merumuskan firman itu telah menjadi manusia. Allah yang agung ada menjadi manusia. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, apa artinya firman itu telah menjadi manusia? Nah, kalau kita merayakan Natal lalu memakai tema ini, maka firman telah menjadi manusia dapat kita mengerti bahwa janji Allah yang ingin memberikan keselamatan kepada manusia diwujud nyatakan, dilaksanakan atau direalisasikan. Allah yang mau menyelamatkan manusia sungguh-sungguh terjadi. Dan itu artinya firman telah menjadi manusia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya yakin tidak ada kesulitan sedikit pun bagi kita sekalian untuk meyakini bahwa keselamatan yang dirancang oleh Allah, yang diharap-harapkan oleh umat Israel dalam perjanjian lama, itu sudah mewujud. Betul ya? Kita tidak punya kesulitan untuk mengimani itu. Betul Bapak Ibu? Bahwa Allah menyelamatkan manusia dan hadir dalam Yesus Kristus. Gak ada kesulitan sedikit pun bagi kita. Allah telah hadir. Allah telah datang menolong dan menyelamatkan kita. Kalau ditanya percaya, wah pasti kita akan menjawab percaya dengan manggut-manggut gitu ya. Nah, persoalannya adalah Bapak Ibu Saudara, apakah kita juga percaya atau meyakini bagian yang kedua dari tema yang ada. Jadi tema ini tidak berhenti sampai firman itu telah menjadi manusia, tetapi ada kelanjutannya sedikit. Kalau di dalam teks kita dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita. Dan ini yang penting. Dan ini yang seringkali menjadi persoalan. Kalau kita meyakini bahwa Yesus atau Allah telah menyelamatkan manusia dalam Yesus, kita sudah yakin. Tetapi apakah kita benar-benar yakin bahwa Yesus yang hadir menyelamatkan manusia termasuk kita ini ada di antara kita sekarang ini? Apakah kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus yang datang dari sorga menolong umat manusia juga hadir bersama-sama dengan kita kini dan di sini? Ini persoalannya. Sekali lagi saya katakan percaya bahwa Allah telah menyelamatkan kita, oke. Atau Allah akan datang kelak, oke. Tetapi bagaimana?
Apakah kita mengakui bahwa Yesus yang menyelamatkan itu kini dan di sini juga bersama-sama dengan kita? Dan menurut saya Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua ini tidak boleh kita lupakan. Kenapa? Karena bagian yang kedua inilah yang akan mendorong kita, memberikan kekuatan sekaligus pengharapan kepada kita. Secara khusus di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah sekarang ini. Yesus hadir bersama-sama dengan kita kini dan di sini. Firman itu tinggal diam bersama-sama dengan kita. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Bahwa sang terang itu, sang firman itu, kini dan di sini ada bersama-sama dengan kita. Artinya apa? Ketika dikatakan bahwa sang firman itu ada bersama-sama dengan kita, maka sesungguhnya sang firman itu, Tuhan itu melihat apa yang sedang kita gumulkan bersama. Apa yang menjadi kegelisahan kita sekarang ini? Apa yang sedang kita ragu-ragukan sekarang ini? Allah Tuhan melihat. Dan Ia juga sedang menolong kita. Karena Ia tinggal bersama-sama dengan kita. Dan ketika kita memiliki keyakinan ini Bapak Ibu Saudara, maka kehidupan kita, saya yakin, akan menjadi kehidupan yang diubahkan secara khusus di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini. Ketika kita meyakini bahwa sang firman itu ada bersama-sama dengan kita, maka kita akan mengatakan begini, Pak, hidup saya ini susah karena saya harus kehilangan pekerjaan. Di PHK karena ada pengurangan tenaga kerja. Sekarang saya tidak punya pekerjaan yang tetap. Saya harus kerja ini, kerja itu untuk mencukupkan kehidupan. Tetapi ketika kita memiliki keyakinan Allah, sang firman itu bersama-sama dengan kita, maka kita akan punya kekuatan tersendiri untuk menjalani kehidupan yang harus kita jalani dengan berbagai pekerjaan untuk mencukupkan kehidupan ini. Ya, hidupku sulit, tetapi aku tetap semangat karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan aku. Barangkali kita pun juga akan berkata, sekalipun bagian dari keluargaku tidak utuh lagi, karena harus ada yang dipanggil oleh Tuhan, entah karena sakit atau karena COVID. Kita kehilangan bagian dari anggota keluarga kita. Ketika kita meyakini bahwa firman itu bersama-sama dengan kita, melihat, bergumul bersama-sama dengan kita, maka kita juga akan dimampukan untuk berkata, ya, keluargaku memang tidak utuh lagi. Tetapi aku tidak akan kehilangan semangat untuk melanjutkan kehidupan ini. Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan aku. Atau ketika kita menghadapi kehidupan yang tertekan, kehidupan yang semakin terhimpit, maju susah, mundur susah. Saya kira kita punya kekuatan tersendiri ketika kita meyakini sang firman itu bersama-sama dengan kita. Kita tidak akan menjadi kendor dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu penghayatan yang kedua ini menjadi penting. Sang firman itu memang telah menjadi manusia. Tetapi sang firman itu juga ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu mari kita belajar untuk meyakininya. Supaya Natal yang kita rayakan dengan sukacita ini sungguh-sungguh mengubah kehidupan kita. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang kehilangan harapan. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang patah semangat karena kesulitan hidup. Tetapi kita tetap akan tegar
menjalani kehidupan ini karena ada keyakinan Tuhan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, memang tidak semua orang punya keyakinan atau tahapan iman sampai di sini. Tidak semua orang mempunyai dan memilikinya. Masih ada orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan kegelisahan karena situasi hidup yang tidak mudah. Dan disinilah tantangan kita sebagai pewarta-pewarta kabar sukacita Natal. Kita diajak untuk menjangkau mereka yang kehilangan harapan, kehilangan semangat dan kekuatan. Kita diajak untuk merangkul mereka sebagai wujud sukacita kita atas hadirnya Sang Firman yang tinggal bersama-sama dengan kita. Dan ketika kita melakukan itu, maka damai Natal tidak hanya kita miliki, tetapi juga dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat merayakan Natal. Selamat meyakini bahwa Sang Firman itu bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan saudara dan saya, termasuk dan terkhusus di tengah-tengah kehidupan yang masih serba sulit ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebagai wujud sukacita kita dan iman percaya kita, mari kita bersama-sama melantunkan lagu Kidung Jemaat 99, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Kita surga bergema. Jemaat kami undang untuk berdiri dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri
mari kita bersama-sama memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami dengan kita nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita menyatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena hari ini kami boleh merayakan kelahiran putramu Yesus Kristus di hari Natal ini. Kami meyakini ya Bapa, putramu telah hadir di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kami meyakini tidak hanya hadir, tetapi tinggal bersama-sama dengan kami, melihat, mengetahui apa yang menjadi kehidupan kami, dan berkenan memberikan pertolongan. Oleh karena itu, ajari kami untuk terus percaya bahwa pertolonganmu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Berlandaskan keyakinan kami itu, maka kami membawa permohonan kami kepadamu. Kami berdoa Bapa, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Saudara-saudara kami yang lemah tubuh karena usia yang lanjut, kami mohon berkat, kiranya Bapa berkenan memberikan pertolongan, memberkati setiap usaha yang dilakukan oleh keluarga, sehingga saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, terus memperoleh kekuatan, bahkan pemulihan dan kesehatan. Oleh karena itu kami serahkan sepenuhnya
hanya kepada kelangsungan berkat-Mu. Kami juga membawa setiap keluarga kami. Kami meyakini Bapa, Engkau melihat, Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Apa yang menjadi ketakutan, kekhawatiran kami. Saat ini semuanya mau kami bawa ke hadapan-Mu. Biarlah pertolongan-Mu Bapa juga nyata atas keluarga kami masing-masing. Hikmat-Mu Engkau nyatakan kepada kami, sehingga kami dapat menghadapi bahkan menyelesaikan setiap pergumulan yang ada pada kami. Kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami mohon secara khusus kelangsungan berkat-Mu bagi anak-anak kami yang masih ada dalam proses pertumbuhan. Kiranya Bapa terus memberkati anak-anak kami bertumbuh dengan sempurna, baik secara jasmani maupun rohani. Anak-anak kami yang sekolah, kuliah, Bapak berkati senantiasa, sehingga mereka dapat belajar dengan tekun, mengusahakan yang terbaik bagi sekolah maupun kuliahnya, sebagai rasa syukur atas kesempatan yang Bapak berikan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, menciptakan pekerjaan baru, Bapak berkati semuanya. Demikian juga yang sedang membangun cinta kasih menuju kehidupan rumah tangga. Bapa yang terus merawat cinta mereka, sehingga itu boleh dipelihara dan dijaga kekudusannya, sampai mereka boleh menyatakan cinta kasih itu dalam kehidupan berkeluarga dan seterusnya. Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Bapa juga melimpahi para pemimpin kami hikmat, sehingga mereka dapat memperjuangkan segala yang baik bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Dan melalui para pemimpin kami, maka bangsa ini boleh mengalami pemulihan dari hari ke hari. Secara khusus, ketika para pemimpin kami berjuang untuk mengatasi pandemi virus corona, melalui berbagai macam cara dan juga melalui banyak orang, Bapak berkati semuanya, sehingga yang dilakukan oleh setiap orang yang terlibat di dalamnya mendatangkan hasil yang baik bagi kami sekalian. Kami juga berdoa bagi gerejamu di sini, GKJ Trucuk, ataupun gereja-gereja yang lain dimanapun berada. Bapak kiranya terus melimpahkan berkat, sehingga gerejamu juga boleh berbagi sukacita dan damai sejahtera kepada setiap orang yang ada di sekelilingnya. Bapa, inilah syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita diberi waktu untuk mengaturkan persembahan kepadanya. Sebagai dasar kita mengaturkan persembahan, akan saya bacakan dari Matius 2 ayatnya yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Marilah persembahan kita kumpulkan dengan diiringi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 127, baitnya yang keempat, Kandang Domba Itu Rumahnya. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah persembahan kita haturkan kepada Tuhan. Ucap syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia yang besar yang telah Tuhan limpahkan kepada umat manusia. Pada hari ini telah lahir Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengaturkan persembahan sebagai ucap syukur kami kepadamu. Persembahan yang kami kumpulkan tidak seberapa. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan mensucikan, agar persembahan yang kami kumpulkan bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan di bumi ini. Tuhan, kami juga mempersembahkan hidup kami. Kiranya Tuhan berkati kami, kesehatan, kemampuan, dan kebijaksanaan, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan, apabila di dalam kami mengaturkan persembahan terselip dosa, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 119, kita pujikan bait 1 sampai 4. Hai dunia, gembiralah. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari Natal adalah hari kita sekalian bersukacita, tetapi sekaligus menjadi hari di mana kita diingatkan bahwa kita sebagai utusan Tuhan. Oleh karena itu, kita masuk dalam pengutusan saat ini. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi manusia. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin.
Tuhan.